Tapi pada saat kami, banyakkan anggota dewan kami juga pas Mas Ahaye, kan Mas Ahaye ini kan hampir setiap minggu keliling ya. Kita keliling dari provinsi ke provinsi, ketemu langsung masyarakat, berdiskusi langsung, berdialog. Jadi bukan datang, bagi bantuan, tapi nggak ada ngobrol nih, enggak. Takut Ahaye kalah pamor, Demokrat ugal-ugalan serang Gibran. Cara yang terbaik mereka, dia harus bekerja secara politik. Dan Gibran melakukan itu. Justru sekarang ini yang ingin saya sampaikan, bahwa Gibran justru memberikan satu sign, satu tanda kepada tidak hanya keluarga-keluarga politik, tapi para politisi juga. Kalau kemudian kamu mau merebut hati rakyat, memenangkan sebuah pertarungan, kamu harus melakukan kerja politik. Itulah Gibran. Ya kalau kami jelas gitu, elektabilitas Partai Demokrat selama ini meningkat. Kenapa? Karena kami mengikuti, memperjuangkan aspirasi publik, harapan publik, terutama masyarakat-masyarakat yang tidak puas terhadap kebijakan yang terjadi saat ini, yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Kepemimpinan di Indonesia harus memiliki keberlanjutan. Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat berjalan. Memang bernegara begitu, bukan? Tentunya kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk tunjukkan siapa yang paling hebat. Kecuali memang yang dicari memang hanya tepuk tangan, ya silakan saja. Rupanya ada partai gurem yang tidak terima dengan pencalonan Gibran di Pilwali Solo. Seperti meludahi diri sendiri, Demokrat tak terima dan menuduh keluarga Jokowi melakukan dinasti politik. Ini sama saja menggalak SBY dan menampar muka Ahaye yang masih ingusan. Alasan Gibran maju saat Jokowi jadi presiden, sedang Ahaye maju setelah SBY tak menjabat, justru mudah sekali dipatahkan. Siapa yang menurunkan warisan ketum Partai Demokrat? Semua juga tahu kalau Demokrat adalah milik Pepo. Meski ia tak lagi menjabat, partai tersebut di bawah kendalinya. Dengan menjadikan Ahaye yang barusan gagal di Pilkada DKI sebagai ketum umum, justru disitulah letak politik dinasti. Indonesia memang bukan negara kerajaan, tapi membagikan kursi politik ke keluarga juga bisa dikategorikan dinasti politik. Demokrat sudah mencontohkan dinasti politik yang sebelumnya kerap dilakukan semasa Orde Baru. Tuduhan Gibran menjalankan dinasti politik jelas salah sasaran. Kalau mau, Jokowi tinggal tunjuk dia sebagai salah satu menterinya atau jabatan strategis di BUMN ternama. Bukan maju di pilkada, di mana penentuan suara lewat suara rakyat. Jokowi juga tak pernah memaksa Gibran maju, seperti halnya SBY yang terlihat memaksa Ahaye maju sebagai calon gubernur DKI beberapa tahun silam. Kini Demokrat tiba-tiba panik dengan naiknya Gibran sebagai calon wali kota Solo. Meski bisa dibilang tak sepopuler maju sebagai kepala daerah, tapi rupanya mereka takut kinerja Gibran bisa semoncer Jokowi. Akhirnya pamor Ahaye yang amatiran itu bisa redup seketika. Hal ini diketahui dari balasan Twitter anak buah SBY pada Teddy Gusnaidi yang mendukung majunya Gibran. Berikut cuitan Teddy. Dinasti politik itu seperti kerajaan Inggris, turun-temurun memiliki kekuasaan tanpa ada pemilihan. Charles bisa jadi pangeran Inggris tanpa pemilihan. Gibran tidak akan bisa menjadi kepala daerah jika dia tidak mengikuti pemilihan dan tidak dipilih oleh rakyat. Tulis @Teddy Gusnaidi. Berikut balasan anak buah SBY yang nyinyir dengan dukungan pada Gibran. Narasi dari pendukung Jokowi. Pemilihan kata bagus, logikanya juga relatif benar. Namun sayangnya double standar karena hanya berlaku bagi anak dan keluarga Presiden Jokowi dan tidak berlaku bagi anak SBY. Padahal perbedaan mendasar adalah anak SBY maju di pilkada saat SBY tak lagi berkuasa. Tentu saja hargai hak Gibran sebagai calon kepala daerah. Secara legal ini dibenarkan. Namun ini terkait juga dengan etika karena ayahnya jabat jadi presiden. Ini yang masih dispute. Wajar ada yang berpendapat akan terjadi konflik of interest. Biarlah rakyat yang menilai karena etika bisa dimaknai berbeda-beda. Tulis @Osidarwawan. Berbicara mengenai etika, meski Ahaye tak mendapatkan apa-apa ketika SBY menjabat, sebagaimana dengan keluarga yang lain. Bukannya ada besan SBY yang kecipratan menjadi deputi gubernur Bank BI.
ada lagi besannya yang menjadi Mensesnek, lalu Menteri Perhubungan di eranya. Di mana etika SBY saat itu? Bahkan ketika Ketua KPK menjadikan besannya tersangka, SBY turun langsung mengkriminalisasinya. Hal ini terungkap langsung dari pengakuan Antasari Azhar yang akhirnya bebas setelah mendapat gerasi di era Jokowi. Belum lagi ada adik AHY yang beberapa kali disebut dalam kasus Hambalang, tetapi terkesan ditutupi. Dengan semua fakta tersebut, bisa-bisanya SBY disebut mantan presiden paling tak beretika setelah Soeharto. Majunya AHY di Pilkada DKI lalu juga tak lepas dari campur tangan SBY. Tiba-tiba ia melakukan konferensi pers untuk memprovokasi demo pada Ahok. Jargon lebaran kuda ala SBY langsung menyebar cepat di media sosial. Jokowi yang geram membalasnya dengan berkuda bersama Prabowo. Disitulah bahayanya SBY yang hendak membangun dinasti politik. Apakah tidak ada kader Demokrat lain yang bisa dinaikkan selain AHY? Tak adakah yang lebih berkualitas dari dia? Apalagi kini dihadiahi kursi ketua partai. Siapa yang percaya kalau tak ada campur tangan SBY di balik semua ini? Bedakan dengan Gibran yang maju dengan kemauannya sendiri. Dia mondar-mandir melobi parpol untuk memberinya dukungan. Padahal kalau mau, bisa saja minta Jokowi yang melobi dan tinggal terima beres. Tapi Gibran bukanlah AHY dan Jokowi bukanlah SBY. Makanya salah total kalau sampai ada yang bilang ini dinasti politik.